sini saya hanya berbagi saja. Mohon maaf sekali lagi, saya tidak maksud menggurui. Tidak ada salahnya kita sering berbagi sama pemula ya. Karena hal ini pernah dialami ketika saya dulu pas pertama membuat bonsai. Oke, ketemu lagi kawan. Salam gerak dasar bonsai, channelnya yang sedang belajar membuat bonsai. Nah, sebelumnya sebelum ke tema video, di sini saya tegaskan dulu, dalam video ini saya tidak ada maksud menggurui para pemula, apalagi saya tidak ada maksud melebihi para senior ya. Jadi dalam video ini intinya saya akan berbagi ya, berbagi pengalaman. Nah, biasanya yang sering dilakukan oleh pemula, biasanya kenapa saya mengatakan seperti ini, karena saya pernah mengalaminya. Nah, kebiasaan para pemula sering merasa sayang ketika mau melakukan pembuangan ranting-ranting yang kecil seperti ini. Padahal ranting-ranting yang seperti ini sangat mengganggu pembesaran. Karena apa? Karena nutrisi yang diambil oleh akar yang dihantarkan ke atas itu malah terpecah, diambil oleh ranting-ranting yang kecil seperti ini. Yang efeknya, yang berisiko akan memperlambat pertumbuhan cabang, batang utama, atau anak cabang. Nah, kalau pohonnya ini belum sempat saya bersihkan karena belum ada waktu. Kalau pohon-pohon yang lainnya, nah di sebelah ada contohnya. Nah, kalau pohon yang ini bersih ya. Kalau dulu pas pertama saya belajar membuat bonsai, memang demikian sih. Pengalaman saya memang seperti itu, selalu merasa sayang ketika mau membuang ranting. Jadi ranting-ranting itu dulu saya biarkan tumbuh-tumbuh di sini, nah banyak. Kalau sekarang semakin kesini saya sering melihat channel-channel lain, atau sering ikut melihat ketika para senior melakukan perawatan. Nah, ternyata memang benar para senior juga menyarankan ranting-ranting yang liar, yang kecil itu sebaiknya dihilangkan saja. Nah, contohnya seperti ini. Ini tidak ada ranting-ranting yang liar, hanya beberapa saja. Ini belum sempat saya buang. Nah, ke atas juga nih hampir kosong. Kalau yang ini udah pada tumbuh lagi, tapi sebentar lagi akan saya buang lagi. Nah, sebelahnya juga sama, ini kosong, tidak ada ranting-ranting yang liar. Jadi begitu ya. Mohon maaf sebelumnya, mohon maaf. Di sini saya hanya mengutarakan pengalaman saja. Sama sekali tidak ada maksud menggurui para pemula ya, apalagi melebihi para senior. Oke, selanjutnya saya akan membuang ranting-ranting yang di sebelah sini mumpung ada waktu. Nah, ranting-ranting seperti ini sebaiknya buang saja kawan, karena percuma juga, dibiarkan juga percuma. Karena nantinya juga ini akan dipotong di sini untuk masuk ke proses anak cabang. Nah, jangan ragu, buang saja. Kecuali ada cabang-cabang yang mau dibesarkan, atau ada ranting yang mau dibesarkan, lah biarkan. Kalau ranting-ranting yang kecil seperti ini ya buang saja. Ini ya, malah akan memperlambat pembesaran. Jadi nutrisi yang diambil dari akar itu terpecah, berebut.
kecuali ranting-ranting yang mau dibesarkan. Nah, di sampingnya ada pohon loa juga. Nah, bisa dilihat. Ini loa ini hampir tidak ada ranting-ranting yang liar. Memang lagi pembesaran, kawan. Nah, bisa dilihat. Ini hampir tiap hari saya buang. Ini masih belum masuk ke tahap perantingan, makanya ya saya buang-buang saja seperti ini. Ini masih proses pembesaran, kawan, pembesaran anak cabang. Nanti kalau anak cabang sudah sesuai, sudah seimbang, nah baru ranting kita merawat ranting. Kalau untuk sekarang ya mending buang saja, tidak masalah. Ya seperti yang saya bilang tadi, kalau dulu pas pertama saya belajar membuat bonsai, pokoknya asal rimbun, mau membuang ranting itu sayang. Biasanya para pemula itu seperti itu biasanya. Kesalahan para pemula itu seperti itu. Bukan kesalahan sih, apa ya, kebiasaan lah. Kalau menyebutnya kesalahan ya agak gimana juga ya. Tidak salah juga sih, kalau memang pengennya seperti itu ya silakan saja. Jadi di sini saya hanya berbagi saja. Ranting-ranting yang seperti ini, yang ranting-ranting yang di atas, nah yang seperti ini bisa memperhambat pertumbuhan juga, bisa membuat mati ranting juga, mati ranting yang di bawah, karena sinar matahari itu tidak masuk ke bawah, kawan. Untuk bagian bawah itu tidak berproses fotosintesis. Terhalang oleh ranting-ranting, tertutup ranting kalau terlalu rimbun. Manfaat yang lain-lainnya, kalau kita membuang ranting-ranting seperti ini, kita bisa melihat alur. Jadi pohon ini mau dibikin seperti apa, jadi alurnya itu kelihatan, mau diarahkan kemana, nah bisa kelihatan. Kalau banyak ranting ya nggak bisa kelihatan juga sih.
Jadi buat teman-teman pemula jangan merasa apa ya, jangan menganggap saya menggurui ya. Di sini saya hanya berbagi saja. Mohon maaf sekali lagi, saya tidak maksud menggurui. Tidak ada salahnya kita saling berbagi sama pemula ya. Karena hal ini pernah dialami ketika saya dulu pas pertama membuat bonsai. Oke, nah ini sudah saya bersihkan. Nah sekarang bisa dilihat ya, teman-teman juga bisa menilai lah, bisa melihat sendiri. Nah ketika sudah dibuang ranting-ranting seperti ini, jadi kita bisa apa namanya, bisa tahu cabang mana yang harus dipilih, cabang mana yang harus diarahkan, atau cabang mana yang harus dibuang. Kalau seperti tadi, rimbun seperti tadi, itu sangat sulit untuk pembentukan, untuk pengarahan. Nah kalau dibuang seperti ini kita bisa tahu bagian mana yang kosong. Nah untuk pohon yang ini, nah ini formal tegak lurus, nah bagian di sini kosong. Kalau tadi tidak kelihatan, nah kalau sekarang bisa kelihatan di sini tuh kosong. Jadi yang saya harapkan di sini ada cabang di sini, karena ini konsepnya tegak lurus atau formal ya. Nah, teman-teman pemula juga mungkin bisa melihat yang tadi sebelum di pruning total dibandingkan yang sekarang. Kalau menurut saya ya lebih bagus seperti ini. Karena apa? Karena nantinya juga ranting-ranting yang di sini yang liar itu nantinya juga tidak akan terpakai kawan. Karena nantinya juga ini akan dipotong di sini, ini di sini, selanjutnya di sini, seterusnya, lalu akan membuat cabang lagi ke samping kawan. Nah ke samping ke sini, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Jadi untuk ranting-ranting ya sebaiknya dibuang saja. Nah, jadi kita bisa melihat cabang mana yang harus diarahkan kemana. Kalau sudah begini kelihatan. Tapi faktor utamanya itu ya untuk mempercepat pembesaran saja sih. Ini sekalian saya kawati mumpung masih ada waktu ya. Pakai kawat yang pendek-pendek saja kan nggak masalah, karena ini makin ke atas kan makin pendek. Oke, nah ini masih saya pertimbangkan nih, nggak tahu dibuang atau dipakai, nanti lihat ke depan saja. Nah jadi kita bisa melihat. Nah untuk ke atas nih, ini masih saya biarkan karena ini masih narik, masih ngelos untuk pembesaran ini masih belum seimbang dengan yang di bawah ini. Jadi ini masih saya los, masih saya biarkan. Bisa dilihat kawan-kawan semua perbedaan dari yang tadi. Ini bagian atas ya, bagian atas, karena bagian gerak dasar itu nantinya akan di bawah. Kalau sekarang ini memang menghalangi, mengganggu, tapi nantinya juga ini akan dipotong,
potong pendek semua. Ini masih shallow, sementara ini masih shallow karena ini masih narik, masih pembesaran. Jadi buat kawan-kawan, jangan sungkan, jangan sayang sayang ranting-ranting liar, pokoknya bersihkan semua, bersihkan total, kecuali di ujung-ujung seperti ini pertahankan dulu lah untuk proses pembesaran, karena semakin tumbuh daun di pucuk ini, maka pertumbuhan batang ini atau cabang ini akan terus membesar. Kalau misalkan ini dibuang, dipotong, dihabiskan, itu malah akan tumbuh tunas-tunas baru. Nah, efeknya, resikonya malah akan tumbuh lagi ranting-ranting liar. Dampaknya akan boros lagi nutrisi dari bawah ke atas. Ini gaya formal, tegak lurus kawan, tidak ada liukan-liukan. Ini cabang pertama sudah saya dapat nih, tangan pertama sudah dapat, background di belakang sudah ada. Nah, yang di belakang sudah ada, tinggal ini pembesaran yang ini nih. Sebetulnya di dalam ini ada pot, sudah di dalam pot, tetapi saya kurun lagi untuk mempercepat pembesaran. Oke, untuk kali ini hanya demikian saja. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tidak ada maksud melebihi para senior, tidak ada maksud juga menggurui para pemula. Di sini saya hanya berbagi saja. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam gerak dasar bonsai, mantap.